Excellent. Well, did you have a good lunch? Apakah saudara makan siangnya enak, saudara? You know, I had a revelation during lunch. Saya selama makan siang tadi saya dapat wahyuan. I've got a message. Saya dapat pesan. I'm going to develop a message just for Indonesians. Saya hanya dapatkan pesan ini khusus untuk orang Indonesia. I'm going to call it selfie faith. Selfie. Selfie faith. Ya, saudara ngerti kan? Maksudnya iman yang selfie, saudara ya. Listen, too many in the field have a very passive faith. Ada banyak orang di lapangan yang punya iman yang pasif. But you gotta have selfie faith. Tapi sebenarnya saudara harus punya iman yang selfie, saudara. I want my selfie. Saya mau selfie. Out of the way, Pastor Anthony. Saya nggak. Selfie. I had to run away. Ya saya sampai harus lari tadi, saudara. I was trying to pray and get ready for the message. Saya mau doa, mau siap-siap berkhotbah, tapi banyak yang minta foto. And people are yelling at me, selfie. Dan orang pada teriak pada saya, selfie. If you have faith like you want a selfie, Kalau saudara seandainya punya iman seperti halnya saudara minta selfie tadi, nothing will be impossible to maka you. nggak ada yang mustahil buat saudara. You need to have selfie faith. Saudara harus punya iman seperti tadi, iman selfie, saudara. Amen. Amin. And I'll keep running. Dan saya akan terus lari dari saudara. You want a photo? Take a photo right now. Kalau saudara mau foto sekarang. Amen. Amen. Oh, we love you. Kami mengasihi saudara. So glad that you're here today. Sangat senang saudara ada di sini pada hari ini. And I have a special message I want to share with you. Dan saya punya pesan khusus yang saya mau bagikan buat saudara. It's from Acts chapter 10 and 11. Dari Kisah Para Rasul 10 dan pasal yang ke-11. There's more scripture for this one event in the book of Acts. Ada banyak ayat-ayat yang kita bisa ambil dari Kisah Para Rasul ini. Than there is for any other subject in the book of Acts. Dari banyak subjek-subjek yang lain yang ada dalam Kisah Para Rasul ini juga, saudara. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dua pasal ini. More than the day of Pentecost. Lebih bahannya daripada hari Pentakosta. More than speaking in tongues. Lebih daripada bicara bahasa lidah. More than anything else. Lebih dari bahan yang lain, saudara. So it's a very important topic. Jadi topik yang kita akan bahas dari dua pasal ini sangatlah penting. And I think it's the most important topic in the book of Acts. Dan menurut saya adalah topik yang paling penting dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Let me ask you a question. Saya mau tanya sesuatu kepada saudara. How many points does my sermon have? Kira-kira berapa poin hari ini poinnya, saudara? Berapa? 4. 4. You said 5. Ada yang bilang 5. No, I do 4. Saya akan lakukan 4 poin saja, saudara. Pastor Dennis, he cheated. He said 4, but then he had sub points. Pastor Dennis tadi juga agak curang, saudara. Dia bilang 4, tapi ada banyak subpoinnya. And then his last point had 7 points. Dan kemudian di poin yang terakhir dia punya 7 poin lagi, saudara. Mine has 4 points. Saya hanya punya 4 poin buat saudara. Are you ready for it? Saudara siap semua? All right. Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Yesus, help me to communicate this message bantu aku Tuhan untuk mengkomunikasikan pesan ini, menyampaikan pesan ini with clarity. dengan kejelasan. And Holy Spirit, Dan Roh Kudus, would you speak to every pastor? bicara kepada setiap pendeta di ruangan ini. Would you change their paradigm this morning? Biarkan paradigma mereka, pola pikir, sudut pandang mereka berubah Help hari us ini. to catch God's dream. Biarkan kami boleh menangkap God's dream. mimpinya Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Do you know what a paradigm is? Sudah tahu apa arti paradigma itu? Maybe you could explain a paradigm. Paradigma itu dalam bahasa Indonesia itu artinya bisa sudut pandang, kemudian konsep berpikir atau konsep kita membuat sebuah pandangan sesuatu, saudara. Itu paradigma. It's how we see things. Itu bagaimana cara singkatnya, bagaimana kita melihat sesuatu, memandang sesuatu. It becomes a filter how we interpret the world around us. Dan paradigma itu menjadi filter bagaimana kita menginterpretasikan, Speaking- bagaimana kita menerjemahkan keadaan sekeliling kita. Speaking of selfies, Bicara tentang selfie tadi, saudara. you think the first selfie was at the Last Supper. Saudara pikir selfie pertama itu pada saat perjamuan terakhir Tuhan Yesus. But the first electronic selfie was in 1973. Tapi sejatinya, saudara, selfie pertama secara elektronik itu tahun 1973. A young researcher from the Kodak family invented the world's first digital camera. Seorang peneliti dari Kodak itu menemukan digital kamera pertama pada tahun 1973 itu, saudara. And he presented to the board of directors, he showed them this new camera. Dan peneliti muda ini menunjukkan kepada dewan direksinya, inilah adalah contoh dari digital kamera pertama. And he uploaded the picture, he took a picture of the directors and then he uploaded the picture to a television screen. Dan dia mengirimkan pesan gambar itu yang difoto, kemudian diambil, dikirimkan kepada layar monitor. And he said, look at this new invention. Kemudian peneliti muda ini berkata kepada dewan direksi, inilah penemuan terbaru. He said, in the future we'll be able to send pictures even through the telephone.
Dan dia berkata, pada masa depan bahkan kita bisa mengirimkan gambar melalui telepon. This is a brand new industry. We need to invest into it. Dan dia berkata ini adalah industri yang baru dan kita perlu berinvestasi di sini. Dia bicara kepada Dewan Direksi. But the director said, that's stupid. Tapi Dewan Direksi bilang kepada peneliti muda itu ide yang bodoh. There's no paper, there's no negatives, there's no dark rooms. Nggak ada kertas, nggak ada negatif filmnya, nggak ada ruang gelap untuk kita bisa memproduksi negatif film itu. Who would ever want to look at a picture on a phone? Siapa sih orang yang mau lihat gambarnya dirinya itu di telepon? And so they shelved the new camera. Akhirnya penemuan kamera digital yang baru itu mereka arsipkan saja, mereka simpan saja. They could have been the world leaders in digital photography. Seharusnya Kodak menjadi pemimpin di industri yang baru ini, saudara. Today, Seharusnya. they are a struggling company. Tapi sekarang kenyataannya mereka adalah perusahaan yang sedang They bersusah could- payah untuk bisa bangkit, saudara. They could not see the potential of this new invention Mereka, Dewan Direksi nggak bisa melihat potensi yang ada pada penemuan baru ini. because they were locked in an old paradigm. Karena mereka terkungkung dalam paradigma lama mereka. And we can get locked in our own Dan paradigms. kita pun bisa seperti mereka, kita terkunci tanda petik dalam paradigma lama kita sendiri. We need a paradigm shift. Kita perlu pergeseran atau pembaruan paradigma. So I want to read from Acts chapter 10. Saya mau baca dari Kisah Para Rasul 10. I'm going to ask Pastor Paul to read from verse 9 to 20. Saya akan minta Pastor Paul untuk baca dari ayat 9 sampai 20. Saudara simak. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Ayat 18, mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ayat 20, perhatikan, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Amen. Amen. Now let me give you the background. Mari saya mau tunjukkan latar belakang dari peristiwa ini. At the beginning of the chapter, Cornelius, a Gentile, was praying. Saudara, di awal dari pasal ini seorang yang bernama Cornelius, seorang yang bukan orang Yahudi, saudara, orang yang dianggap tidak tahir orang Yahudi, berdoa. And an angel had appeared to him and told him to call for Peter. Dan malaikat menampakkan diri kepadanya dan untuk pergi menjumpai Petrus. Now Cornelius was of the Italian regiment, Dan dia adalah seorang anggota tentara Italia. the first Gentile to respond to the gospel. Orang pertama yang bukan orang Yahudi yang menerima berita Injil itu. And do you know why God went to the Italians first? Dan saudara kenapa tahu Tuhan pergi kepada orang Italia, saudara? Because they have great coffee. Karena orang India itu terkenalkan kopinya. And he knew that Indonesians won't go to church if they don't have great coffee. Dan karena Tuhan tahu orang Indonesia nggak mau pergi ke gereja kalau di gereja itu nggak ada kopi yang enak, saudara. Now this is an amazing story. Ini sesungguhnya sebuah peristiwa yang luar biasa. And then let's read verse 28. Mari kita baca ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Amen. So the vision wasn't about food, it was about people. Saudara tahu, visi yang didapat oleh Petrus bukan tentang makanan yang haram tadi, tapi sejatinya tentang orang-orang, saudara. Now we're going to read one more passage of scripture, then we're going to unpack it. Kita baca lagi satu cerita dari firman Tuhan dan kita akan bungkus semuanya. Let's Saudara. read from verse 44 to 48.
Mari baca ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amen. Amen. All right, 4 points. Here's my first one. Dari 4 poin, ini poin pertama. God's plan is bigger than you ever imagined. Rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang bisa saudara bayangkan. Amen. Amen. God has more for you than what you've experienced so far. Saudara, Tuhan punya lebih yang disiapkan bagi saudara daripada pengalaman yang saudara sudah jalani. Up until this point, Peter had a very successful ministry. Saudara, pada peristiwa ini saudara, sebenarnya Petrus sudah memiliki pelayanan yang begitu sukses sekali. He walked with Jesus. Bayangkan dia pernah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. He walked on water. Dia bahkan berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. He preached on the day of Pentecost, 3,000 people were saved. Bahkan pada hari pencurahan Roh Kudus dia berkhotbah dan 3 orang bertobat saudara. He had seen the cripples healed. Dia melihat orang lumpuh disembuhkan. His shadow would heal people. Bahkan bayangannya pun menyembuhkan orang-orang. He'd raise the dead. Dia membangkitkan orang mati. He had a growing church. Dia melihat bagaimana gereja itu sukses sekali. But he was limited Tapi dia terbatas. because he was only reaching out to people like him. Karena dia hanya menjangkau orang-orang yang sama sebangsa dengan dia. He was only reaching out to the Jews. Dia hanya menjangkau orang-orang Yahudi saja. He didn't know that God wanted the whole world to be saved. Dia tidak paham pada waktu itu bahwa Tuhan ingin seluruh orang di muka bumi untuk diselamatkan. He had a paradigm that limited him. Lihat, dia memiliki paradigma, pola pikir, sudut pandang yang membatasi dirinya sendiri. He couldn't see beyond his own denomination. Dia nggak bisa melihat lebih jauh daripada tanda petik denominasinya sendiri. Before God could bring him into the next phase of his ministry, Sebelum Tuhan bisa membawa dia ke level berikut dari pelayanannya, he had to change his paradigm. Petrus harus mengalami perubahan paradigma. Before God can enlarge you Sebelum Tuhan bisa memperluas kapasitas and saudara multiply your ministry, dan melipat gandakan pelayanan saudara, he's got to address your paradigm. Tuhan ingin menunjukkan paradigma saudara, You've got to change your thinking. bahwa saudara harus mengubah cara berpikir saudara. You've got to see people differently. Saudara harus mulai melihat orang secara berbeda. He had a limited view of God. Lihat bagaimana Petrus memiliki pandangan yang terbatas. You see, the biggest obstacle for Indonesian being reached Saudara lihat apa yang membatasi orang-orang Indonesia untuk menjangkau adalah is not another religion, bukan agama lain, it's not a principality, bukan kuasa-kuasa di udara, it's church leadership with no vision for the world. tapi sejatinya adalah kepemimpinan gereja yang tidak punya visi untuk menjangkau dunia. We love to have Christian meetings. Ya, kita terlalu suka untuk bertemu sesama orang Kristen. You bless me, I bless you. Kamu berkati aku berkati kamu. I'm comfortable with you. I'm comfortable with you. Saya nyaman dengan saudara. You talk like me. Kau bicara sama seperti saya bicara. You dress like me. Bahkan engkau berpakaian seperti saya. You eat like me. Engkau cara makannya sama dengan saya. You believe like me. Engkau percaya seperti saya percaya. We're from the same tribe. Kita bersama-sama dari suku yang sama. And it's wonderful fellowship. Dan ini adalah fellowship, ada persekutuan yang indah. But if we want to see multiplication, Tapi kalau kita ingin melihat multiplikasi we terjadi, must break out of that vision, kita harus tangkap visi itu. out of that limiting paradigm. Keluar dari paradigma yang membatasi itu. Because God has so much more for us. Karena Tuhan punya lebih banyak buat saudara sebenarnya. God's plan was so much bigger. Rencana Tuhan sungguhlah besar saudara. So look how God had to shock Peter. Lihat bagaimana Tuhan harus buat shock terapi buat kepada Petrus You ini. know, God always has much more for you. Lihat, Tuhan selalu punya sesuatu yang besar buat saudara. I think about Moses. Saya pikir tentang Musa. He saw one slave being abused by an Egyptian. Dia lihat salah satu saudaranya itu sedang dipukuli oleh mandor orang Mesir, saudara. So he wanted to set his slave brother free. Jadi sebenarnya dia ingin membela umat sebangsanya dan membebaskannya dari perbudakan dari mandor Mesir itu. So he killed the Egyptian. Jadi dia pukul orang And Mesir then he sampai had to mati. run for his life. Kemudian dia harus pergi kabur untuk menyelamatkan nyawanya He sendiri. wanted to save one Hebrew slave. Dia ingin menyelamatkan satu orang Ibrani yang jadi budak. But when he met with God, Tapi lihat bagaimana ketika dia bertemu dengan Tuhan. God said, "You're going to bring my entire nation out of slavery." Ketika dia bertemu dengan Tuhan, sejatinya engkau tidak hanya bawa satu, tapi kau bawa seluruh bangsaku keluar dari perbudakan. God's got so much more for you. Tuhan punya lebih banyak lagi buat saudara. Abraham said to God, Lihat bagaimana Abraham berkata kepada Tuhan. "Just give me one son." Abraham berkata, Tuhan beri aku satu anak laki-laki. God says, "Count the stars." Tuhan berkata apa?
Abraham, hitung banyaknya bintang di langit. Count the grains of sand. Hitung butir-butir pasir ini. That's how many sons you're going to have. Itulah keturunan yang akan kau miliki. Amen. Amin. God has so much more. Tuhan punya lebih banyak buat saudara. Pastors, Para gembala, you're para looking at your pastor. church. You look at your church Kau melihat gerejamu sendiri and you think this is wonderful. dan mungkin kau berkata, wow ini sudah bagus gerejanya. I want you to know Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara that hari the ini Holy Spirit, bahwa Roh Kudus He wants to challenge you today dia ingin menantang kepada saudara pada hari ini. because He's got so much more for you. Karena sejatinya Roh Kudus punya sesuatu, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar daripada saudara yang bisa bayangkan hari ini. Amen. Amin. Point number 2. Poin nomor 2, Dreams and visions are the language of the Holy Spirit. mimpi dan visi itu adalah bahasanya Roh Kudus. Now think about how Peter had this vision. Coba saudara bayangkan ketika Petrus mengalami penglihatan ini. This sheet came down Ketika kain itu yang terikat turun dari langit, with creeping, crawling foods, banyak binatang hewan-hewan yang najis buat Oh. mereka orang Yahudi. non-kosher foods, Makanan itu tidak kosher atau itu makanan haram buat orang Yahudi, saudara. and maybe some durian. Maybe some durian. Durian. Mungkin ada buah durian di dalamnya, saudara. And God said, kill and eat. You know. Tapi Tuhan bilang kepada Petrus, bunuh dan makanlah. Now, if Peter was an Indonesian, he would eat everything. You know. Kalau kalau Petrus itu orang Indonesia, mungkin saudara itu dibabat habis makanannya, saudara. I hear you eat bats. Saya dengar saudara makan kelelawar, benar? Yeah. Jimmy was telling me, oh, I love bat. Bat is a delicacy. Iya, Pak Jimmy bilang kepada saya makan kelelawar itu nyaman sekali, enak sekali. But for a Jewish believer, no pork, no shellfish, all this was unclean. Bagi orang Yahudi, saudara, nggak ada babi, nggak ada kerang, itu hal-hal yang tidak kosher buat mereka, itu hal yang najis buat mereka. It must have been so offensive to Peter. Jadi penglihatan itu penglihatan yang betul-betul sangat menyerang sekali kepercayaan Petrus, saudara. Let me make a comparison. Saya ingin buat perbandingan. Could you imagine if a sheet came down in front of you Saudara bayangkan sekarang ya, kalau kain yang sama itu turun di hadapan saudara and it dalam was filled penglihatan. with cigars, Dan di dalamnya, kalau tadi Petrus kan lihat binatang najis ini, with tattoo guns, di dalamnya itu ada tembakau, saudara, ada cerutu, kemudian bottles of American whiskey. ada whisky isinya, ada tato, alat buat tato, saudara. And then you heard the audible voice of God. Dan saudara tiba-tiba dengar suara Tuhan. Have a cigar. Ayo, pakai cerutu ini, nikmati cerutu ini. Have a tattoo. Ayo, pasang tato. Have some whiskey. Ayo, minum whisky. You would be shocked. Pasti saudara kaget, bukan? Okay, I'm not condoning any of that. Okay, I'm not condoning any of Ya, that. saya itu contoh saja, saudara ya. Saya tidak sedang menganjurkan saudara untuk melakukan itu. I just want to convey the shock that Peter must have felt. Saya hanya ingin membandingkan begitu rupanya shocknya seperti halnya saudara shock tadi. Itu yang dialami oleh Petrus, dia kaget sekali. And as he was thinking about this vision, what does that mean? Dan ketika dia berpikir arti dari penglihatan ini apa, He began to understand something. kemudian dia mulai memahami sesuatu. He said, oh, it's about people, not about food. Oh, dia memahami, oh itu ternyata tentang orang-orang yang harus dijangkau, bukan tentang makanan. And what he said in verse 28 changed my ministry. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat 28 itulah yang mengubahkan pelayanan He saya. said, God has shown me. Dia berkata, Tuhan telah menunjukkan kepadaku Don't call anybody common. bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Don't call anybody unclean. Jangan menyebut orang-orang itu najis atau tidak tahir. Even the worst sinner in your city. Bahkan orang-orang paling berdosa sekalipun yang ada di kota saudara. They're the person that Jesus died to save. Orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus telah mati buat mereka. Made in God's image. Supaya mereka kembali menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Kembali direstorasi gambarnya, image-nya Tuhan. Don't judge people. Jangan menghakimi orang-orang saudara. Love people. Tapi kasihi mereka. Amen. Amin saudara. So we have to learn to see people not like us, people who are not like us. We need to see them through God's eyes. Saudara mulai melihat orang-orang itu jangan lihat lagi sesuai dengan selera kita. Tapi lihatlah dengan kacamatanya Tuhan. Dreams and visions are the language of the Holy Spirit. Lihat poin yang kedua. Mimpi dan penglihatan atau visi itu adalah bahasa dari Roh Kudus. Paul said in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus chapter 2 verse 9 and 10.
1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. He said, what eye has not seen, what ear has not heard, neither has entered in the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. Amin. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. But God has revealed them to us through his Spirit. Tapi Tuhan menyatakannya kepada kita melalui Roh Kudusnya. So this dream, this vision that Peter had, Jadi mimpi penglihatan yang dilihat oleh Petrus it was God's vision. adalah visi yang Tuhan berikan God kepadanya. has a dream. Itu adalah Tuhan yang memberikan mimpi itu kepadanya. God's dream encompasses the world. Dan lihat, mimpinya Tuhan itu yang mengarahkan arahnya tujuan untuk apa yang dilakukan di dunia ini. He's not willing that any should perish, Ingat, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. but that all should come to repentance. Bahwa agar semua orang justru agar mereka selamat kembali datang pada God pertobatan. has a dream, Bahwa Tuhan memiliki mimpi. and I do too. Sehingga kita pun harus memiliki mimpi yang sama. God's dream Mimpinya Tuhan involves people, melingkupi, melibatkan orang-orang di and dalamnya. mine does too. Dan mimpi saya pun seperti mimpinya Tuhan. God's dream comes to pass, Mimpinya Tuhan jadi kenyataan. and mine does too. Maka mimpi saya pun terjadi pula jadi kenyataan. Amen. Amin. The dream that God gives you Mimpi yang diberikan Tuhan will kepadamu always involve people. adalah untuk mengasihi semua orang. Jesus said to the disciples when they were in Samaria, Tuhan Yesus berkata kepada para murid ketika mereka sedang ada di daerah Samaria. the Samaritans were considered second class. Orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi itulah warga kelas 2, saudara. You didn't want to associate with Samaria. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. But when Jesus went to minister there, Tapi ketika Yesus melayani di sana, he said, lift up your eyes and look on the fields. dan dia berkata kepada murid-muridnya, lihat, angkat, lihat kelilingmu dan lihatlah kepada tuayan itu, padang itu. Because they're white already unto harvest. Karena harvest itu, tuayan itu sudah siap, sudah masak, sudah matang. Every nation on the planet Setiap bangsa di planet ini is ripe unto harvest. adalah sudah siap untuk dituai, saudara. He said, don't say 4 more months. Don't say 4 more months and then comes the harvest. Jangan berkata sebentar lagi waktunya untuk tuaian. You know, there's a lot of Christians that are waiting for a revival. Lihat saudara, ada orang-orang yang tadi menanti tuaian itu, mereka menantikan kegerakan. I'm not waiting for revival. Saya tidak mau menanti tentang kegerakan Tuhan itu. I'm not praying for revival. Saya tidak berdoa untuk sebuah kegerakan. I'm not even hoping for a revival. Bahkan saya tidak berharap akan sebuah kegerakan. How much did Jesus speak about revival? Berapa banyak menurut saudara Tuhan Yesus bicara tentang kegerakan atau revival itu, saudara? Nothing. Tidak ada. But we have churches today Tapi kita lihat gereja saat ini praying for revival berdoa untuk kegerakan, bukan? because they are afraid to reach out and share their faith. Karena sejatinya gereja itu sedang takut untuk menjangkau orang-orang tersebut dengan So iman they mereka. want God to do something, Sehingga mereka justru minta Tuhan yang melakukan bagiannya gereja. but God will never do Tapi lihat, Tuhan tidak pernah lakukan apa yang diminta oleh gereja itu. what He's told us to do. Karena Tuhan sudah perintahkan kita untuk melakukannya. Amen. Ya. I do not have a revival mindset. Saya tidak punya pola pikir tentang revival, I saudara. have a harvest mindset. Tapi melainkan saya hanya punya tuaian. Pola pikir tentang tuaian, saudara. We plant the seed of God's word Kita tanam benih dari firman Tuhan. and it will produce fruit according to its kind. Maka pada waktunya itu akan menghasilkan buah pada waktunya Tuhan. Amen. Amin, saudara. So that means I'm making relationship with people. Jadi artinya, saudara, untuk menginterpretasikan dari adalah saya membangun hubungan dengan orang-orang. Outside of my little Christian bubble. Keluar daripada lingkaran kecil yang saya buat yang bernama lingkungan Kristen saya. And slowly I'm planting seeds. Dan dengan perlahan-lahan saya mulai menanam benih-benih itu. Let's say a revival does come. Coba misalnya kegerakan itu benar-benar datang, saudara. You- Lawatan itu datang. Do you know how that'll affect me? Saudara tahu itu akan berakibat apa kepada saya? It will multiply what I'm already doing. Itu akan melipat gandakan apa yang sejatinya sudah saya lakukan saat ini. But if a revival doesn't come, Tapi seandainya kegerakan atau lawatan itu tidak kunjung datang juga, I'm still going to have a harvest because I'm planting seeds. saya tetap akan menuai karena menanam benih itu, saudara. Amen. Amin. You need to have a paradigm shift Saudara pun harus memiliki pergeseran paradigma itu, merubah paradigma saudara. from revival to harvest, Dari hanya menanti-nantikan revival atau menantikan lawatan kepada tuaian. from being satisfied with believer meetings Dari hanya puas dengan pertemuan orang-orang percaya saja,
to have events where the lost people feel welcome to come. Kepada di mana saudara membuat sebuah perayaan atau sebuah event, kegiatan di mana orang-orang yang tidak percaya bisa datang kepada. Amen. Amin saudara. Is it shocking? Apakah itu mengejutkan saudara? Absolutely. Pasti mengejutkan But saudara. may God shock all of our paradigms so we can win more souls for Jesus. Tapi saya berdoa supaya Tuhan menggoncangkan paradigma kita supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin Amen. jiwa baginya. Yes. You can have a good idea or a God idea. Saudara mungkin punya ide yang bagus tapi sejatinya saudara harus punya idenya dari Tuhan. A Amin. good idea might come to pass, Ya, ide yang bagus mungkin bisa jadi kenyataan. but a God idea will come to pass. Tapi idenya Tuhan pasti jadi kenyataan. Because whatever is born of God overcomes the world. Karena apapun yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Ada ayatnya saudara. Amen. Amen. Point number 3. Poin nomor 3. Are you ready? Saudara siap? God is already working behind the scenes to set you up for success. Saudara, sejatinya Tuhan itu sedang bekerja dan sudah bekerja dan terus bekerja di belakang layar untuk menyiapkan saudara supaya saudara menjadi orang yang sukses. While Peter is being spiritual, fasting, praying, Ketika Petrus sedang berpuasa, saudara, the Holy Spirit was reaching an Italian. lihat saudara bagaimana Roh Kudus sejatinya sudah menjangkau orang Italia tadi. You know, the whole book of Acts is fascinating. Saudara lihat seluruh kisah dalam kisah para rasul ini sungguh-sungguh luar biasa. It should be called the Acts of the Holy Spirit. Seharusnya bukan kisah para rasul, tapi seharusnya judulnya kisah yang dilakukan karya-karya Roh Kudus. Not the Acts of the Apostles. Bukan kisah para rasul sebenarnya, saudara. It's like the Holy Spirit moves Tapi sejatinya adalah kisah pergerakan Roh Kudus. on the day of Pentecost. Pada sejak hari Pentakosta itu, They're saudara. speaking in tongues. Ketika mereka mulai bicara bahasa lidah. Never happened before. Dan itu belum terjadi pernah sebelumnya. Fire over their heads. Dan ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Never happened before. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Everybody's like, whoa, these people are drunk. Dan orang-orang yang di luar sana melihat, wow, orang ini kayaknya mabuk nih tengah hari. And Peter stands up to preach to everybody. Tapi kemudian Petrus berdiri tengah-tengah orang And banyak he says, itu. I know what this is. Dan mereka, Petrus berkata, aku tahu apa yang The terjadi. book of Joel says in the last days, God will pour out a spirit on all Petrus flesh. membaca dari, mengingat apa dikatakan oleh Joel bahwa kitab Yoel, bahwa ada Tuhan menumpahkan Roh Kudusnya ke atas orang-orang, The saudara. pattern in Acts, Pattern yang ada di dalam kisah para rasul ini, saudara. Holy Spirit moves. Bagaimana Roh Kudus bergerak. The church is like, whoa, what's going on? Ya, orang di sana pada kaget, saudara, And then the terkejut. church catches up. Tapi gereja meskipun terkejut, gereja mulai ikut, saudara, supaya Holy Spirit moves again. gereja mengikuti langkahnya Roh Kudus. What? Italians can be saved? Kaget, wah, ada orang Italia yang diselamatkan. Wow, we never thought about that. Wow, kami nggak pernah pikir itu sebelumnya. If Italians can be saved, Kalau orang Italia saja bisa diselamatkan, Indonesians can be saved. maka Indonesia pun bisa diselamatkan, saudara. Orang Indonesia So bisa when diselamatkan. we got to learn to follow the Holy Spirit. Kita harus mengerti dan belajar mengikuti pergerakan Roh Kudus. The Holy Spirit is working in your city right now. Roh Kudus sedang bergerak di kota saudara saat ini. He's preparing people. Menyiapkan orang-orang. Peter had no idea Petrus sama sekali tidak memikirkan hal that itu. God was moving in a Gentile, Bahwa Tuhan sedang bergerak di antara orang-orang yang tidak bersunat pada waktu itu. preparing them for the gospel. Menyiapkan mereka untuk berita Injil itu. In your city right now, Bahkan di kota saudara saat ini. God is visiting people. Tuhan itu sedang bekerja dan melawat orang-orang, saudara. They're having Berkunjung. dreams, Mereka mungkin dapat mimpi-mimpi. visions. Mereka dapatkan penglihatan. They have questions. Dan mereka mulai bertanya-tanya. The Holy Spirit's preparing them. Roh Kudus sedang mempersiapkan mereka. He's gone on ahead of you. Tuhan sudah berjalan di depan saudara. It says in Isaiah 45:2, Dikatakan dari Yesaya 45 ayat 2. I will go before you and make the crooked places straight. I will go before you and make crooked places straight. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. That's what God is doing in your city. Itu yang Tuhan sedang kerjakan di kota-kota saudara hari ini. During the pandemic, when we were back in Canada, Ketika musim masih pandemi dan kami masih di Kanada, saudara. one day I was sitting in our church, Suatu ketika saya duduk di gedung gereja kami. and a wonderful Muslim man came in. Dan tiba-tiba ada seorang muslim datang. And he said, where's the pastor? I have to talk to the Dan pastor. orang muslim ini bertanya, di mana gembalanya? Saya ingin bicara. I said, oh, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Thank you. Peace be to you too. And he came in. Now it was COVID, so he wore a mask, Karena waktu itu masih zaman COVID, jadi orang muslim itu pakai masker. but I could see his beard sticking out, you know. Tapi saya masih lihat janggutnya itu muncul dari. Yeah. And he said, "You're the pastor." Kamu pendetanya ya, I said, gembalanya? Yes, I am." Ya saya. He said, Benar. I was just driving by and I saw the church sign, Saya sedang menyetir dan tiba-tiba saya lihat tanda gerejamu. and I have a question for you. Saya punya pertanyaan buat engkau, Bapak. Do you interpret dreams? Apakah engkau bisa mengartikan mimpi? I looked at him.
Saya lihat kepada bapak ini. Yes, Berkata, ya, I interpret dreams. saya bisa mengartikan mimpi. I've never interpreted a dream in my life. Saya belum pernah mengartikan mimpi sebelumnya. But I felt if the Holy Spirit gave him a dream Tapi kalau saya katakan pada diri saya, kalau Roh Kudus sudah beri dia mimpi, and the Holy Spirit lives in me, dan Roh Kudus yang memberikan dia mimpi juga tinggal dalam diri the saya, Holy Spirit will give me the maka interpretation. Roh Kudus yang sama itu pula yang akan memberikan mimpi, Amen. arti mimpinya itu, Holy, saudara. Holy Spirit lives in you. Ya, So I said, well, tell me what's going on. saya bertanya kepadanya, Oh, apa yang terjadi? I have so many questions, so many questions. Saya ada banyak pertanyaan timbul dalam benak We have saya. so many struggles, my wife and I. Kami punya banyak pergumulan, saya dan istri saya. And so in our holy book it says you should read the Injils because they're a revelation from God. Dan dalam buku kami harus membaca kitab So we went and bought ini karena itu adalah pewahyuan dari Tuhan. So we went and bought the Injils. The Gospels. We bought the Gospels. Jadi kami pergi untuk lihat Injil itu. And now we're reading the Gospels together. Dan karena dalam kitab suci kami untuk kami melihat jawaban dari Injil, kami beli kitab Injil itu dan kami lihat mencari jawabannya. And we're having dreams. Dan kemudian kami dapatkan penglihatan, dapat mimpi-mimpi. I said, have a seat, Saya berkata kepada Bapak, ayo Pak duduk dulu. We had some tea together. Ayo kita minum teh dulu. He shared me his dreams. Dan dia ceritakan mimpinya. And a wonderful thing happened. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi. We became friends. Kami menjadi sahabat. His name was Muhammad. Namanya Muhammad. His wife's name is Abir. Nabir? Abir. Abir, nama istrinya Nabir. And we would get together once a month to study the Gospels. Dan kami sekali sebulan kami sama-sama belajar. Saya And ajar dia tentang he would Injil. go fast and pray in the woods. Dia akan berpuasa, berdoa di tengah-tengah hutan, saudara. And he would have a vision. Kemudian dia dapat penglihatan. And then he would come to me and say, what does this mean? Kemudian dia akan tanya kepada saya, apa arti yang saya dapatkan ini? One day he said, I met this man who spoke to me. Dan suatu ketika dia berkata, saya bertemu dengan seorang pria ini dan dia berkata kepada saya, I don't know if it was Moses, Elijah, or Jesus. saya nggak tahu apakah itu Musa, Elia atau Yesus. I said, describe him to me. Saya berkata kepada beliau, coba jelaskan gimana orang He ini. said he had snow white hair. Dia jelaskan, oh orang itu sosok yang dia lihat itu rambutnya seputih seperti salju. His eyes were a blaze of fire. Matanya itu bagaikan api, A sword came out of his mouth. bahkan pedang itu keluar dari mulutnya. His legs were like furnished brass. Dan kakinya itu seperti tembaga yang dipoles, saudara. So I turned to Revelations chapter 1. Kemudian saya buka Wahyu pasal 1. I said, is this the man that you saw? Dan saya katakan, ini loh. He Yang said- orang yang kau lihat tuh ini loh. That's him. Dan orang Muhammad berkata, iya ini The orangnya. Alpha and Dia Omega. adalah Alfa dan Omega. Hallelujah. Haleluya. So every time we meet, Dan setiap kali kami bertemu, once a month for 14 months. sekali sebulan selama 14 month, 14 bulan. On the 14th month, Di bulan yang ke-14 kami berjumpa. his wife came with him. Istrinya datang bersama-sama dengan dia. And she sat at the table with me. Dan duduk bersama-sama di meja bersama And I dengan said, kami. oh, Assalamualaikum Abir, how are you? Dan saya berkata, Assalamualaikum Abir, apa kabarmu? She said, how am I? Let me tell you my story. Dia berkata, saya juga mau cerita apa yang saya alami. I was giving birth to my 4th child. Saya pada waktu itu melahirkan anak kami yang keempat. And Muhammad, he can't stand the sight of blood. Dan karena Muhammad nggak bisa lihat darah, So he left me in the hospital room. jadi Muhammad pergi tinggalin saya sendirian di I rumah was, sakit. I was in such pain. Saya saat itu sedang sangat kesakitan. I had complications. Saya bahkan alami komplikasi. And I said, Jesus, if you're real, Dan dia berkata, Nabi berkata, kalau Yesus engkau nyata, everybody else has forsaken me. orang-orang sudah meninggalkan termasuk suaminya. But I need somebody, if you're real, Jesus, Kalau engkau benar-benar nyata, aku butuh seseorang, Yesus, sosok yang bisa tolong aku. I need you to hold my hand. Aku perlu engkau untuk memegang tanganku. And she felt the presence of Dan Jesus dia rasakan kehadiran Yesus. and gave her life to Christ. Dan dia berikan hidupnya buat Kristus. Hallelujah. Haleluya. It opened my eyes. Dan itu membuka mata saya. While I was pastoring my lovely church Ketika saya sedang mengembalakan gereja yang begitu saya cintai. with a few thousand people, Dengan anggota jemaat yang ribuan orang. the Holy Spirit Roh Kudus was reaching wonderful, precious Muslim people sedang berkarya menjangkau orang-orang muslim yang terkasih tadi, saudara. in my own city. Di kota saya sendiri, saudara. Amen. Amin. It says in Ephesians chapter 2, Dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua. we need to give Jesus an applause right there. Kita harus berikan tepuk tangan buat Yesus saat itu, saudara. Saat ini. In Ephesians chapter 2, it says, we are God's workmanship, recreated in Christ Jesus for good works, Karena kita adalah karya Kristus, diciptakan Kristus Yesus Tuhan. that he has prepared before time
for us to experience. Karena kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Before time, Sebelumnya saudara. the Holy Spirit's prepared something for you. Ya, Roh Kudus itu sedang mempersiapkan sesuatu bagi saudara. But you'll never get into it Tapi saudara nggak pernah masuk ke dalamnya if you don't allow the Spirit to change your paradigm. kalau engkau tidak membiarkan Roh Kudus itu mengubah paradigmamu. Amen. Amen. Are you open tonight? Apakah saudara terbuka hari ini? Are you ready to change your paradigm? Apakah saudara siap untuk mengubah paradigma saudara? Are you ready to see more? Apakah saudara siap untuk melihat lebih lagi dalam Or pelayanan are you saudara? satisfied to be limited? Atau saudara cukup puas dengan keadaan saudara yang terbatas hari ini? You know, in Thailand, they train elephants. Di Thailand orang-orang melatih gajah-gajah They saudara. take them when they're a baby, Mereka melatih bayi gajah itu saudara sejak kecil. little baby elephants are full of energy. Lihat bayi-bayi gajah itu pun mereka sudah They- aktif sekali saudara. They love to play, Mereka suka main. and they want to run and frolic, you know. Mereka suka main ya, bikin berantakan. So they put a chain around their leg, Jadi mereka ikat bayi gajah itu dengan rantai. and they stake it to the ground. Dan mereka rantai tadi mereka colokkan di tanah So pakai stick. the little elephant wants to go here, go there, but he can't because he's pegged to the ground. Jadi bayi gajah itu mau kesana kemari nggak bisa terbatas gerakannya karena And they- dibatasi rantai tadi. And this is how they train the elephant. Dan begitulah cara mereka melatih gajah. Now, when the elephant is full grown, Ketika gajah itu bertumbuh besar, they take him to work in the jungles. mereka mengajak gajah itu untuk ikut pergi bekerja bersama dengan mereka. And when they want the elephant to be still, Dan ketika mereka ingin gajah itu berdiri tenang, they don't have to stake him to the ground. mereka harus pasang rantainya di tanah. They don't even need a chain. Mereka nggak perlu, mereka nggak perlu rantai lagi, saudara. They take a shoelace Mereka juga ambil kayak tali seperti tali sepatu saja. and they tie the shoelace on his leg. Dan mereka ikatkan tali, bukan rantai lagi, saudara, tapi tali di kakinya gajah yang besar tadi. And the elephant believes that he's stuck to the ground Dan gajah yang besar itu percaya dia itu sudah terikat di because tanah he itu. feels something on his leg Karena dia merasa ada sesuatu yang mengikat and he kakinya. doesn't even move. Dan bahkan dia tidak akan bergerak seinci pun. He's just stuck there. Dia stuck, terjebak di situ, saudara. Nggak bisa He doesn't gerak even lagi. try. Dia bahkan tidak berani mencoba. Is that shoelace holding him captive? Apakah tali sepatu tadi itu yang menahannya, No, saudara? of course not. Tentu saja tidak. What's holding him captive? Apa yang menahan gajah besar itu? You got it. One lie, one thought. Satu pemikiran yang salah. Wow. Wow. What thought Satu pikiran saja sayang is salah. holding you back Yang menahan saudara saat ini. from experiencing so much more that God has for Untuk you? mengalami hal-hal yang sebenarnya yang besar yang Tuhan siapkan buat saudara. Amen. Amin. With God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan semuanya itu mungkin. Have a multiplication mindset. Miliki pola pikir The fourth point. multiplikasi. Dan poin yang keempat. With this, we're going to close. Dan setelah ini kita akan tutup bersama-sama. And then we're going to pray for each and every one of Dan you. kami akan berdoa untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. Miracles happen as you go. Mujizat terjadi saat saudara mulai pergi. Speak the word. Saat saudara mulai bicara firman. When Peter spoke the word, Ketika Petrus mulai mengucapkan firman. the Holy Spirit fell on those Italians, Roh Kudus itu pun turun atas orang Italia tadi. and they all started to speak in Dan tongues. mereka mulai dipenuhi dan mulai berbahasa lidah. Pastors, let me encourage you. Para pendeta, saya ingin mendorong saudara semua. God's got miracles in store for you Tuhan sudah siapkan mujizat-mujizat yang dipersiapkan buat engkau that'll semua. open up new doors. Yang akan membukakan pintu-pintu baru buat saudara. When we were growing as a church, I was struggling to find a building. Ketika kami mulai bertumbuh gereja kami saya kesulitan untuk mencari gedung baru. I went downtown to one of the tall office buildings in my city. Saya pergi ke tengah kota dan melihat ada bangunan kantor yang tinggi sekali di tengah kota kami. I went to talk to a banker about getting some money. Saya bicara dengan orang bank untuk dapatkan uang untuk membeli bangunan tadi. And she said no. Dan orang bank tadi berkata enggak. And then before I left, I said, "You look sad. Are you okay?" Sebelum saya pergi dia berkata, kok kamu sedih? Apakah kamu baik-baik Oh, saja? she said, "No, Pastor Anthony. My sister is dying." Dan orang bank tadi berkata, enggak Pak Tony, saya tidak baik-baik saja karena anak saya sedang, sister, Yes, sister. saudarinya sedang sekarat. As soon as I leave this meeting, I'm going to the airport. Dan setelah saya bertemu dengan Bapak, saya akan pergi ke airport. The doctor said, but before I arrive in my home city, she's going to be dead. Dan dokter mungkin berkata kalau saya nanti tiba mungkin dia sudah meninggal. She's been sick for such a long time. Dia sudah sakit dalam jangka waktu yang lama So sekali. I said to this lady, Saya berkata kepada wanita orang bank ini,
She's not a believer. Dia belum orang percaya. I said, can I pray for you? Bolehkah saya berdoa buat engkau? She said, absolutely. Dia berkata tentu saja. There was one other bank worker there. Dan ada orang pekerja yang lainnya di situ. None of them were believers. Dan mereka juga bukan orang percaya. So we joined hands, Dan kami bergandengan tangan. and I was going to pray a nice little blessing prayer. Dan saya hanya ingin mengucapkan kata-kata berkat. But then the Spirit came upon me, Tapi Roh Kudus menyatakan turun atas and saya I dan menyatakan felt sesuatu. inspired. Dan I just felt inspired. saya terdorong. And I said, Lord, heal this woman. Saya terdorong untuk berkata, Tuhan sembuhkan Raise her up perempuan in the ini. name of Jesus. Tuhan bangkitkan dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. As a sign for this lady. Sebagai tanda kepada wanita ini. And they looked at me, Dan mereka terheran-heran melihat saya lakukan itu. what was that? Apa itu yang terjadi? And then I felt so embarrassed. Dan saya rasa malu sekali. I thought, oh no, Aduh, saya berkata, aduh enggak. what if she doesn't get healed? Gimana kalau dia nggak sembuh? I'm going to look like a fake. Maka saya kelihatan jadi kayak orang palsu, nabi palsu, saudara. So I got in the elevator, I started going down. Jadi saya pergi ke lift dan saya mulai turun dari gedung itu. The whole way going down, Dan dalam perjalanan turun di I was lift going itu, stupid, 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 stupid. saya berkata, aduh bodohnya saya. Well, 5 years later, 5 tahun kemudian, we were in another building program. kami punya rencana untuk bangunan yang baru. And I was trying to find a banker that would help us. Dan saya mau cari orang bank yang bisa bantu kami. And someone said, you should try this bank. Dan ada yang berkata, kamu harus pergi ke bank ini. So I went to that bank, Dan saya pergi ke bank tersebut. and I got into the elevator, Dan saya menuju kepada lift. and we went to the top floor Kami naik ke lantai yang paling tinggi. to meet the top lender of the bank. Bertemu dengan bagian kredit yang paling tinggi. Pejabat pemberi kredit paling tinggi. When the door opened, Ketika pintu lift terbuka, it was the same woman. ternyata wanita yang sama yang saya jumpai 5 tahun yang lalu. I hadn't seen her for 5 Saya years. belum pernah lihat ketemu dia 5 tahun, saudara. She said, Pastor Anthony, Dia berkata, Pastor Anthony, good to see you. senang sekali lihat Bapak. What you prayed came to pass. Apa yang kau doakan 5 tahun yang lalu jadi kenyataan. My sister was healed before I Saudari got there. perempuanku sembuh. I mean, she ran and gave me a big hug. Dia lari dan menghampiri saya dan memeluk saya. And she said, what do you need? Dia berkata, apa yang kau perlukan, Pastor? I said, money. Saya perlu uang, Millions of dollars. jutaan dolar. She said, no Dia problem. berkata, nggak masalah Pak Pendeta. Miracles happen as you go. Mujizat itu terjadi saat saudara mulai pergi. Lihat, Believe the Lord is with you. percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Amen. Amin, Amen. amin. Those are my 4 points. Itu adalah poin keempat saya. Come on, did you get something out of that today? Apakah saudara dapat sesuatu dari 4 poin tadi, saudara? Did God speak to you today? Apakah Tuhan sedang bicara kepada saudara hari ini? Sudah bicara kepada saudara? I want to see the limits come off the Indonesian church. Saya ingin melihat bahwa pembatas-pembatas itu meninggalkan gereja-gereja di Indonesia. Because I see a harvest. Karena kita bersama-sama melihat tuayan, I saya melihat tuayan. see a nation raised up by the power of God. Saya melihat sebuah bangsa yang dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. I see churches Saya melihat gereja-gereja expanding, yang mulai berkembang, multiplying, bermultiplikasi, raising up yang mulai bangkit, the next generation, membangkitkan generasi-generasi muda, filled with creativity. Filled with creativity. dipenuhi dengan kreativitas. I see worship leaders rising up. Kami melihat para penyembah-penyembah worship leader itu mulai bangkit, World class. yang di mana mereka punya kelas dunia levelnya, Influencing the planet. yang mempengaruhi I see- isi planet ini. I Saudara. see business leaders Kami melihat para pemimpin-pemimpin coming out bisnismen of the Indonesian church, berasal dari gereja-gereja di Indonesia, making the way, membuka jalan. exceeding in prosperity, Bagaimana mereka mengalami kemakmuran yang luar large biasa, in influence. menjadi berkat, menjadi I pengaruh. see a church in Saya Indonesia melihat gereja di with Indonesia, its arms wide open, tangannya terbuka lebar, embracing lost and broken people, memeluk orang-orang yang terluka, orang-orang yang hancur, breaking barriers, yang mematahkan semua being penghalang-penghalang, leaders in South Asia. membawa keselamatan. Hallelujah. Haleluya. I see Indonesia Aku melihat Indonesia becoming the center, menjadi pusat, the center, pusat, the source, sumber, ascending church, di mana gereja-gereja menjadi gereja yang a mengirimkan para powerful misionaris, church, gereja yang penuh a kuasa, church of influence gereja yang punya pengaruh in the media, dalam hal media, in the entertainment world, dalam dunia in entertainment, the government. dalam pemerintahan I bahkan. can see it. Saya bisa melihat itu. I see the Indonesian church Saya melihat gereja-gereja di loving Indonesia people, mengasihi orang-orang,
preaching Jesus, memberitakan Yesus, making disciples, memuridkan mereka, ascending church. dan menjadi gereja yang mengirimkan Oh, I misionaris. tell you, it's a way-making church, Menjadi gereja yang membuka a jalan-jalan. leading church. Gereja yang memimpin. What you see Apa yang kau lihat, saudara? is what you get. Akan itu yang kau peroleh. Your vision today Hari ini visi saudara is your reality tomorrow. adalah sebuah kenyataan yang saudara akan If you, temukan esok if hari. you can see it, Bila kau hanya bisa melihat visi you itu, can have it. saudara bisa miliki visi God's itu. got a dream, Tuhan memiliki mimpi itu. and we do too. Dan kita pun memiliki mimpi yang sama, saudara. God's dream concerns people, Orang-orang mimpinya Tuhan mengubahkan and orang-orang. ours does too. Dan mimpi kita pun melakukan hal yang sama. God's dream Mimpinya Tuhan comes to pass, jadi kenyataan. and ours does too. Dan mimpi kita pun jadi kenyataan Come on, let's pula. stand to our Mari feet. berdiri saudara semua. Let's give Jesus a praise Mari kita offering. beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. I'm going to invite the worship team to Saya come. minta semua tim praise and worship tim naik ke atas. What an amazing worship team here today. Wow, kita miliki tim praise and worship yang luar biasa. Saudara, beri tepuk tangan buat mereka, saudara. Every night the worship has been amazing. Bahkan setiap malam di festival itu luar biasa praise and worshipnya. I go to some countries, I can't wait for their worship teams to finish. Saya pernah berkunjung ke negara-negara dan ya saya nggak tahan melihat praise and worshipnya, saudara. Saya minta semoga mereka cepat selesai. But here in Indonesia, it's the opposite. Tapi di Indonesia sebaliknya, saudara. Saya senang sekali dengan praise and worship timnya. Woo! You guys are amazing. Kalian semua luar biasa. You lead. Kau yang mimpin, You're strong. engkau kuat. You got a strong spirit. Kau punya roh yang kuat. When you sing out from that anointing, Kalau kau bernyanyi ada urapan Tuhan. the atmosphere begins to change. Maka atmosfernya pun berubah saat kau mulai And menyanyi. Jesus is revealed. Yesus nyatakan, You've got a gift on you. engkau punya And karunia daripadanya. so do you. Engkau pula. Don't think you're in the background. Jangan berpikir kau hanya di background saja. You're in preparation Engkau sedang dalam masa for persiapan even more. untuk melakukan hal yang lebih lagi. Even more. Lebih lagi. May God give you new songs, Biarkan Tuhan memberikan lagu-lagu baru kepada kalian. fresh revelation Pewahyuan yang baru. in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Jesus' name. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. I feel the presence of the Holy Saya Spirit rasakan here. kehadiran Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You know, we want to lay hands on every person here today. Kami mau tumpang tangan atas setiap orang yang hadir di tempat ini. Not because of form or ritual, but I believe there's an impartation that happens. Tapi saya percaya akan ada impartasi yang terjadi. I want you to come expecting. Saya mau saudara datang itu dengan penuh pengharapan. I want you to have selfie faith. Saya mau saudara punya iman selfie tadi saudara. And believe that when a hand is laid on you, Dan percaya ketika tangan ditumpangkan atas hidup saudara. there's a release, Ada sesuatu yang a breaking. diimpartasikan. Ada sesuatu yang breaking. Amen. Yang terbuka. Our attitude needs to be, God, Sikap kita harus seperti ini, Tuhan. change my way of thinking. Ubah cara pikirku Tuhan. Break the old limiting paradigm. Hancurkan paradigma yang membatasi aku Tuhan. Help me to capture your vision. Bantu aku Tuhan untuk menangkap visimu. Amen. Amin. So while the worship team worships, Nah ketika para imam musik menaikkan pujian penyembahan mereka, I'm going to ask my team to line up here. saya minta saudara untuk berbaris di tempat ini. And I want you to start coming from that direction over there. Saudara mulai di sana ngantri. And just walk by and they're going to lay hands on you. Saudara lewat saja mereka akan tumpang tangan buat hidup saudara mulai dari sisi sana. You can come from any area actually. Oh sorry, saudara bisa maju dari sisi manapun. And we're just going to pray and just move on. Dan kami akan tumpang tangan buat saudara. Once you get prayed, go right back to your seat. Kalau saudara sudah didoakan, saudara bisa balik ke kursi saudara. We welcome you, Holy Oh, kami Spirit, menyambut Engkau Roh Kudus. in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. You guys lead. Lead in worship. Pimpin. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu di